Tribuners, balik lagi ketemu sama Nila. Kita masih dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia yang semalam baru aja mendapatkan juara di SEA Games 2023. Tapi rasanya nggak seru nggak sih Tribuners kalau misalnya kita nggak ngobrol langsung sama penonton atau orang-orang yang ada di sana langsung biar tahu euforianya tuh berasa sampai kita juga gitu. Nah, hari ini spesial, ini adalah wartawan kita, wartawan Tribunnews yang kebetulan tugas di Kamboja untuk meliput seluruh rangkaian acara SEA Games termasuk yang semalam final Timnas Indonesia. Kita sapa dulu di sebelah sana ada Mas Majid, ada Abdul Majid, Tribuners nemenin kita ngobrol hari ini. Mas Majid, selamat pagi. Di sana pagi juga kan, Mas? Pagi kan ya, waktu sama, jamnya tidak berbeda. Oh iya, sama. Oke. Mas Majid, semalam balik jam berapa? Semalam tuh habis awarding, kita Mm-mm. wawancara sana sini, ya euforia dikit-dikit, terus ya paling keluar dari stadion tuh sekitar jam 12-an lah. Jam 12-an. 12 Oke. lewat ya. Mhm. Habis peluit panjang udah selesai itu kan agak panjang juga ya Mas. Memang masih ramai pemain pada di situ sempat kumpul sama penonton juga atau gimana sih lepas dari pertandingan? Iya, selepas dari pertandingan memang bisa diceritakan juga ya, Mm. Kanila ya, pertandingan itu di stadion itu euforianya itu tensinya memang sangat tinggi ya. Yes, Di betul. saat kita sudah menang unggul 1-0 itu memang antara supporter Indonesia dan supporter Thailand itu hampir rata, dan di sana juga uniknya di Stadion Phnom Penh itu supporter-supporter dari Kamboja itu mendukung Indonesia. Oh iya. Ya, entah ada, jadi mereka yang pada nonton itu justru mendukung timnas Indonesia, jadi lebih banyak juga dibanding Mm-mm. supporter Thailand. Nah, Ah, akhirnya oke. ketika kalau tidak salah di menit ke 21 ya, si Mm-mm. Ramadan Sananta golin. Nah, itu udah mulai, semangat tuh udah tinggi. Kemudian gol lagi tuh di babak penghujung laga ya, 2-0 ya, Uh-uh. di 45. Kita udah percaya diri lah ya, sampai akhirnya 2-1, dan kemudian puncaknya sih ya di penghujung laga itu yang gol dari Thailand. Dan di situ ada momen kan, kalau bisa dilihat kan, diingat-ingat ketika wasit meniup peluit, dan ternyata itu peluit pelanggaran ya, ternyata coach Betul, Indra betul. dan beberapa staff sudah masuk dalam. Kita juga pun yang supporter pun, kebetulan saya duduk juga di area VVIP ya, tidak jauh Uh-uh. dari Bapak Ketua Umum PSSI, kemudian di situ ada jajaran Esko, ada Menpora juga di situ. Terus kemudian pas ketika peluit itu kita ngelihat kayak emang udah menang nih, tapi ternyata wasit menunjuk itu pelanggaran foul. Dan Uh-uh. beberapa orang, termasuk saya sih sadar, kalau saya ngelihat ke lapangan ngeliat wasit itu foul. Nah, tapi habis itu ada yang lari kan ke dalam. Di Mm-mm. momen pelanggaran itu justru berbuah gol, itu hanya beberapa detik kalau tidak salah. Nah, di situ tuh pas gol ya kita terdiam, semua tuh benar-benar hening tuh di situ, kayak gak percaya lah. Kayak kejadian waktu kita menang lawan Vietnam di semifinal, tapi Mm-mm. kebalik di kita nih, harus imbang. Nah, udah akhirnya di babak waktu 2 kali 15. Nah, di situ juga ada momen nih, Kak. Mm-mm. Kanila, mungkin bisa saya sekalian ceritakan ya. Di situ tuh Mm-mm. ada momen ketika Thailand itu gol, saya ngeliat jelas ini seluruh pemain dan ofisial dari bench Thailand itu benar-benar lari ke bench Indonesia untuk berselebrasi. Ah, di Itu depannya persis berarti. di depannya persis, mereka tuh pas Mm-mm. gol, seharusnya kan mereka kan ya, kalau selebrasi kan seharusnya, kalau itu tidak terjadi dilakukan oleh tim Thailand lebih dulu, mungkin Mm-mm. kericuhan itu nggak mungkin akan terjadi ya kalau menurut saya, Mm-mm. karena di gol 2 sama itu mungkin mereka emang mencari untuk cari 2 gol itu untuk bisa meneruskan ke babak tambahannya. Dan itu momen itu dapat tuh ketika Indonesia sudah, supporter sudah menyalakan flashlight, udah, terus kemudian udah juara-juara, udah mendukung ya. Karena memang detik-detik terakhir ya, apalagi Betul. sempat masuk juga kan, sempat pelukan juga. Iya, heeh, heeh. Nah, tapi akhirnya masuk tuh, akhirnya gol tuh. Nah, pemain, kemudian official yang ada di band, semuanya saya melihat dengan jelas itu lari dan berselebrasi di depan pemain cadangan dan bench kita dan official. Sontak kita juga terpancing, ada beberapa pemain kita juga yang menghalau, awalnya menghalau kan, tapi Mm-mm. yang dari pemain Thailand itu melompat. Nah, di situ tuh saya melihat ada, memang ada baku pukul, ada saling hantam di situ juga, ada beberapa pemain juga akhirnya kan, kalau tidak salah pemain yang di dalam pun juga tersulut emosi.
kalau tidak salah kiper dari Thailand kena kartu merah dan Komang Teguh kena kartu merah di situ di momen itu. Nah setelah itu udah pertandingan agak berhenti beberapa menit. Memang kan habis itu kan habis gol kan langsung habis ya. Itu suasana di apa namanya di stadion itu sangat hening dan ya udah mulai kacau balau lah kita berpikir, oh, tapi kita masih bisa optimis gitu kan. Yes. Jadi ini yang juga menarik Mas Majid karena ketika yang Mas Majid bilang di menit 90 yang memang ada peluit yang ternyata banyak kemudian di Twitter yang bilang wah nih ngeprank nih wasitnya kan banyak juga yang bilang kayak gitu kan. Itu memang murni pada saat itu adalah kesalahan wasit yang dia harusnya meniup peluitnya untuk pelanggaran tapi disadari sama banyak orang dianggap kalau itu adalah peluit panjang mengakhiri pertandingan. Kebetulan saya sadar ya, dan kamera juga masih menuju ke lapangan. Saya melihat bahwa yang terjadi itu memang kan pelanggaran. Nah, ketika itu memang di detik-detik terakhir kita emang menantikan peluit panjang dari wasit. Betul. Ketika menunjuk dengan tangannya kan kalau misalnya pertandingan berakhir kan memang kadang wasit kan menunjuk tangan ke depan gitu. Nah, dia memang menunjuk tangan tapi menunjuk tangan ke depan itu untuk menunjuk kalau itu pelanggaran. Pelanggaran. Ya, jadi kita juga udah bersorak gitu, kita juga sebenarnya agak kena prank tapi saya sadar oh itu masih pelanggaran, belum saya itu belum semua udah pada pelukan gitu, di bawah juga udah pelukan sampai akhirnya Coach Indra kan ditarik gitu kan. Oke. Jadi memang iya namanya udah posisinya kan unggul juga ya Mas pada saat itu ya Mas. Betul, 2-1 terus nganggap kalau itu adalah peluit panjang berakhirnya pertandingan. Tapi akhirnya aku juga mau bahas sedikit yang soal kericuhan itu Mas Majid. Tadi kan Mas Majid bilang kalau ricuh awalnya karena banyak banget pemain atau official dari Thailand yang selebrasi persis di depan badge-nya Indonesia. Berarti memang murni pemicu bentrok yang juga sempat ada pemukulan ya gara-gara itu Mas. Betul. Pemicu itu benar-benar dari Thailand sendiri. Sepanjang waktu itu sebenarnya kita saat gol 2-1 pun masih biasa aja kita, ya udah kita masih menang. Sampai akhirnya mungkin tim Thailand ini apa namanya istilahnya kalau dibilang tuh menunggu nih momennya supaya kita bisa apa namanya menghancurkan mental pemain Indonesia kan di situ sampai akhirnya gol 2 sama. Dia coba provokasi dengan maju ya. Indonesia juga pemain-pemain kita juga dengan mentalnya yang tangguh, pemain bench official ya melawan itu juga sampai pemain-pemain juga akhirnya harus kena korban, ada kartu merah juga kan. Ada satu yang luka ya Mas Majid ya saat ini insiden. Ya, nah kemudian Kanila itu kan tadi kejadian insiden sebenarnya 2 kali. Pemukulan itu terjadi 2 kali, kericuan 2 kali. Itu 2 sama. 2 sama itu bench dari Thailand ke Indonesia. Yang itu pemukulan pertama, kericuan pertama. Kemudian yang kedua itu terjadi ketika kita gol 3-2 di babak tambahan di 15 menit. Ya, di Irfan Jauhari yang golin. Kemudian kita dibalas oleh beberapa official, tapi tim official kita tidak sampai memasuki area bench seperti Thailand. Kalau tidak salah saya melihatnya euforia dari di bench sendiri euforianya itu hanya setengah, pokoknya tidak sampai. Nah tapi itu dibalas oleh tim official atau pemain cadangan dari Thailand dengan menyerang. Nah di situ semua benar-benar numpuk itu di tengah sampai akhirnya masuk ke area bench tim Thailand. Nah di situ saya melihat juga banyak pemukulan entah dari tim kita, tapi saya melihat ada salah satu official dari timnas Indonesia yaitu Mas Tegar itu diambil, ditarik dia. Nah itu dipukulin tuh, kelihatan jelas di video itu dipukulin sampai akhirnya kan dia terkapar kan, terlihat jelas dia terkapar. Nah saya juga ngeliat juga dan Marji tuh memang orang pertama manajer kan, dia tuh berlari sebenarnya untuk meraih tangannya dengan ya kita tahu ya dan Marji dan usia yang seperti itu tidak mungkin lah dia untuk bisa apa namanya harus menghadapi pemain-pemain atau official yang saya bilang yang ganas-ganas lah mereka. Dan Marji mencoba lari untuk melerai, tapi di situ tuh emang udah chaos sekali sampai akhirnya kena pukul dan saya melihat juga dan Marji ketika balik ke bench Indonesia itu sampai dipapah. Nah, ya 3-2 itu berhenti lagi tuh apa namanya pertandingan berhenti lagi dan itu kalau tidak salah juga ada satu kartu merah yang dikeluarkan wasit ke kiper karena kiper dari Thailand itu lari dan dia melompat
menendang atau pakai jurus apalah gitu ke Oh, tim kita. Nah, aha, aha. dilihat kan mungkin dari pengawas pertandingan, nah kiper itu udah kita unggul pemain kan. Mm-mm. Kayak kejadian itu kita juga di bench panas. Kebetulan di VIP itu sebenarnya kita sama Thailand itu untuk menonton itu jarak kita sama supporter itu sebelah-sebelahan, berbaur lah. Mm-mm. Jadi di depan kita ada supporter Thailand, sebenarnya ada supporter Thailand. Nah tapi ya kita kalau untungnya di area penonton sendiri tidak chaos juga ya, tidak terjadi ya, mungkin hanya cuman sewor-sewor saja. Nah itu baru tuh polisi bergerak masuk mengelilingi stadion dan beberapa mulai berjaga-jaga gitu. Mhm. Itu Oke, untungnya nggak kebawa ke penonton juga ya Mas ya. betul, Si betul. ricuhnya cuman yang dari official aja. Nah, tapi waktu ada di video juga Pak Erick Thohir juga sampai turun ke lapangan Mas. Itu di momen Ya, apa Mas? ya benar. Itu kalau tidak salah ya, Pak Erik itu turun seingat saya di ketika dua sama ya, ketika dua sama Mm-mm. atau tiga. Pokoknya setelah kericuan itu, Pak Erik benar-benar yang tadinya ada di atas nih. Saya juga nggak ngeliat lagi loh kemarin. Oh tiba-tiba di bawah. Dia sudah nyampe ke bawah ke band saya melihat memang diizinkan kan ya. Heeh. Karena tidak sembarangan orang ya untuk bisa turun ke bawah ya. Terus diizinkan. Nah, Pak Erik terlihat dengan gesturnya menenangkan para pemain di bench kita, tim ofisial kita melihat sangat menenangkan. Walaupun Pak Erik sendiri wajahnya jalannya pertandingan itu sangat tegang sekali. Tapi dia berusaha untuk turun, menenangkan, dan saya kira berhasil ya apa Hmm. arahan-arahan itu sampai akhirnya kita juga tidak terprovokasi lagi dan akhirnya bisa menang 5-2. Betul, di momen menang 5-2. Ini ketika udah 90 menit berakhir termasuk masuk ke 15 menit kedua ya Mas, 2 kali 15 menit, itu kan pasti Ya, suasananya udah carut marut banget antara ya deg-degan, kemudian tadi provokasi-provokasi itu ketika udah 3 balasan gol lagi dari Indonesia, ketika peluit panjang kemudian udah udah ditiupin sama wasit, euforia yang paling kerasa apa Mas? euforia yang paling kerasa saya sendiri ya sebagai Heeh. jurnalis, sebagai uh, pecinta sepak bola juga, dulu juga pelaku sepak bola juga yang merasa bahwa ya saya sangat merasakan sekali ini 32 tahun. Waktu Betul. itu juga saya belum lahir ya, 91, medali emas cabang olahraga. Kala itu juga sama antara Indonesia dengan Thailand. Hmm. Waktu itu SEA Games di Manila, Filipina, Indonesia menang penalti setelah kalau tidak 1-1 0-0 di waktu normal, kemudian babak tambahan, kemudian di babak penalti kita menang. 32 tahun itu jarak waktu yang sangat lama menurut saya lah ya. Dan anak-anak muda ini seperti Marcelino, Ferdinand, Mo Ferrari, dan lain-lainnya, mereka berhasil kembali mengembalikan kejayaan timnas Indonesia. Dan saya lihat mereka-mereka anak-anak muda ini di bawah umur 22, ketika saya juga turun ke bawah, saya wawancara satu persatu, ya mereka tidak menyangka. Kadang saya melihat air matanya berlinang, terus dia juga tidak bisa banyak mengucapkan kata-kata karena masih ke bawah euforia senang. Hmm. Dan kita ketahui juga bahwa memang bukan push lah ya, memang kita memang di cabang olahraga ini kita setiap tahun, setiap SEA Games-nya ditargetkan setelah ya kita banyak di runner up juga, dan sama Thailand pun kita sudah bertemu di finalnya, khusus di final sudah 4 kali di tahun 97, ketika itu SEA Games di Jakarta pun kita kalah, Mhm. kemudian 13 kita pun juga kalah dari Thailand, dan akhirnya di pertemuan keempat di final ini kita bisa menang dan mengulang 91 silam. Ya saya melihat sih, gambaran saya ketika saya turun ke bawah, saya coba mewawancarai, pertama saya wawancara dengan salah satu pemain andalan saya juga, itu Marcelino Ferdinand ya. Dia Hmm. lihat sangat kaca-kaca ya, sangat tidak menyangka, dan dia mengatakan bahwa ya buah dari hasil ini benar-benar tidak hanya kerja keras di dalam tim, tetapi Hmm. kita semua sebagai pemain kita kompak juga di luar tim. Nah, dari nilai-nilai itu juga yang dibawa ke dalam tim. Jadi ketika satu pemain melakukan kesalahan, mereka tidak menyalahkan, malah untuk mensupport dan kembali lagi ke posisinya dan untuk fokus. Seperti itu terusnya hingga akhirnya. Dan di Marcelino juga cerita di pertandingan waktu lawan Thailand, Hmm. memang sempat terpancing, mengakui memang sempat terpancing ketika 2-1, dua sama, tapi kembali lagi benar-benar mental bertanding. Anak-anak yang sudah dipupuk, memang tim PSSI sendiri memang membawa tim psikolog ya ke Hmm. sini untuk
memberikan atau meningkatkan mental para pemain, dan itu saya kira sangat terbukti. Dan kan dari manajer Sumarji juga sebagai tak hanya sebagai manajer, dia juga benar-benar menempa mental dengan backgroundnya sebagai anggota polisi, kombes pol polisi, mungkin dia bisa Betul. meningkatkan. Ya, kita lihat mental pemain kita ya waktu dari semifinal, baru terlihat lawan-lawan beratnya kan ketika di semifinal lawan Vietnam, kemudian lawan Thailand. Itu terlihat mental bertanding dan mental juara kita sangat terlihat di situ. Mhm. Ya. Oke, dari coachnya sendiri, Coach Indra Safri, gimana setelah pertandingan, Mas Majid? Ya, sama halnya Coach Indra juga Uh, sangat menyangka, tapi memang Coach Indra salah satu pelatih yang akan mengukir namanya di sejarah sepak bola Indonesia. hmm? Dia usai membawa U19 juara AFF, terus kemudian di SEA Games Manila 2019 dia juga pernah membawa Indonesia kala itu ke final, tapi Hmm? sayangnya harus kalah dengan Vietnam 3-0. Dan akhirnya Coach Indra kembali lagi menjadi pelatih setelah sebelumnya menjadi direktur teknik, walaupun sekarang masih menjadi direktur teknik dan sekarang melatih lagi. Ya, kita lihat memang tangan dingin dari Coach Indra benar-benar berhasil. Dia bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa kembali menjadi SEA Games, dan dia sangat bersyukur sekali. Nazar dia pun untuk umroh dan mensyukuri atas raihan yang dia bawa, yang dia capai bersama timnas Indonesia pun akan ia segera tuntaskan. Dan ia melihat skema-skema apa yang ia terapkan bersama para pelatih lainnya, seperti di situ ada Bima Sakti, ada Kurniawan, terus ada Yayan Jumena juga, ada beberapa pemain lagi, pelatih-pelatih yang memang satu tim bekerja dengan solid. Dan pemilihan pemain karena hanya 20 pemain yang dibawa ke SEA Games. Dan pemilihan pemain sendiri seperti kemarin absennya Pratama Arhan di Betul. bek kiri dan harus diganti dengan Haikal, itu pun juga sudah diprediksi dan bagaimana menerapkan strategi. Walaupun memang ada beberapa kelengahan. Saya pikir Indonesia kebobolan hanya karena lebih kelengahan, dan untuk permainan memang dari awal kita yakin Indonesia bisa menang. Seharusnya harusnya 90 menit kita harus bisa menang. Tapi dengan kelengahan itu mungkin agak sempat konsentrasi hilang, tapi akhirnya bisa dengan mental juara, mental bertanding, semua pemain yang sudah dimiliki, akhirnya kita bisa juara. Jadi memang mental juga jadi salah satu hal yang jadi penguat ya untuk menangnya timnas ini, Mas Majid. Mas, ini di pertandingan yang juga saya lihat menarik adalah ketika ada gol, kemudian ada gol, sujud syukur yang dilakuin coach, official dan sebagainya di lapangan. Ini juga menarik banget, Mas. Itu gimana, Mas? Coach Indra itu memang arahan dari Coach Indra. Coach Indra itu sudah melakukan itu U19 waktu kalau tidak salah 2013 silam, zamannya Evan Dimas, kita tahu yang juara AFF, kemudian berhasil waktu juga kita hampir ke Piala Asia yang kita mengalahkan timnas Korea Selatan. Di situ ada Evan Dimas dan kawan-kawan. Memang Indra Safri mengajarkan selain kita bermain sepak bola, bertanding, kita juga harus selalu ingat dengan Sang Pencipta, dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selebrasi sujud syukur itu selalu ia terapkan. Jadi mungkin itu juga yang membuat para pemain tidak merasa tinggi hati, dan selalu benar-benar bermain dengan sabar, dengan mengontrol emosionalnya, dengan benar-benar dengan diiringi dengan sifat-sifat dari Coach Indra yang memberikan istilahnya hal-hal yang seperti itu. Ya benar, seharus gol ya sujud syukur lah, kita harus tetap ingat, jangan tinggi hati ya. Itu terus dibawa oleh Coach Indra. Mungkin itu akan menjadi setiap Coach Indra melatih ya salah satu hal yang diberikan kepada pemain yang seperti itu kan ya. Oke, habis ini Mas Majid berarti agendanya timnas nih emang langsung balik ke Indonesia atau gimana, Mas? Tadi saya baru dapat kabar timnas Indonesia itu baru balik itu besok. Kemungkinan hari ini para pemain itu akan, ya jadwal kita belum tahu. Mungkin karena sudah selepas juara ya mungkin akan ada hari bebas lah ya. Hari Betul. bebas mungkin bisa santai-santai, bisa apa, kemudian besok baru bisa kembali kan ya. Ini Pak Erik dan kawan-kawan, ada Menpora yang baru juga berarti masih di Kamboja posisinya, Mas, atau udah langsung terbang lagi ke Indonesia? Nah, saya belum tahu jadwalnya. Tadi saya juga belum. Biasa diinfo di satu grup besar PSSI itu mengenai info jadwalnya. Tapi saya pikir sih untuk jam segini ya. Tapi dengan kalau Pak Erik kan kita tahu ya dengan tingkat kesibukannya yang tinggi, mungkin saja bisa kembali. Tapi kita tidak tahu juga jadwal beliau, atau masih di sini memberikan
apa namanya, memberikan semangat. Dan perlu diketahui pula Pak Erik itu memang dia datang ke Phnom Penh Kamboja ini, Hmm? dia tuh satu hal yang saya ingat ketika dia bertemu waktu itu semifinal sebelum lawan Vietnam, dia juga udah datang ke sini, makan siang, datang jam 12, jam 4 kita main, jam 12 Pak Erik datang, tiba langsung makan siang bareng. Di situ yang diingatkan ya sama Pak Erik, ya kalian tetap semangat, terus apa yang ingin diraih ditanya. Dan satu hal yang saya ingat, saya kesini bukan untuk memberi push, bukan memberi tekanan kepada kalian, tapi benar-benar saya ingin cuma mensupport saja mendatang. Apapun hasilnya saya akan terima. Maksudnya begitu Erik, jadi kan ada beberapa mungkin saya nggak tahu ya kalau yang lain-lainnya, karena ketika datang petinggi dan seorang anak muda diberi tekanan mungkin itu akan berbeda ya secara psikologis ya. Betul. Mhm. Kayak kita lihat juga, dan hal senada juga dikatakan ketika habis mengalahkan Vietnam. Nah, kalau tidak salah ada sekitar 1 atau 2 hari Pak Erik itu tidak ingin bertemu pemain Oh timnas ya, jelang laga lawan Thailand itu. Jadi habis lawan Vietnam memang ketemu dulu. Nah, habis itu dia bilang, saya hari ini ketemu, tapi setelah ini mungkin di jeda ini saya nggak akan ketemu kalian lagi karena saya nggak benar-benar nggak mau menghancurkan fokus kalian, nggak mau fokus kemarin kalian. Mungkin treatment yang diberikan Pak Erik itu benar-benar apa namanya dapat dicerna oleh pemain. Jadi pemain pun merasa dia mempunyai sosok ketum yang benar-benar oh yang tujuannya memang kesini tuh untuk hanya mendukung gitu. Dan ya itu terbukti juga di sisi lain ya, faktor utamanya tetap ke pemain itu sendiri, direktur Mhm. itu sendiri, pelatih itu sendiri, dan tidak lupa juga dukungan dari masyarakat Indonesia. Dan ketum juga di situ ya hanya sebagai ketua umum PSSI mendukung dan memberikan semangat, dan satu lagi tanpa memberikan intervensi untuk bisa juara, karena itu disadar karena itu akan bisa menghancurkan dari fokus dari Marcelino Mhm. dan kawan-kawan. Jadi datang untuk support, bukan ngasih ngasih beban gitu ya, karena Betul, rasanya kayak jadi wah ditonton sama Pak Erik nih harus menang, kalau nggak menang nanti gimana gitu. Jadi enggak. Jadi ini betul, betul. gabungan lah ya, emang udah kerja sama pemain, pelatih, dari official juga, dari Pak Erik juga, dari PSS-nya juga membantu dengan cara yang baik, jadinya alhamdulillahnya menang gitu. Ya, dan Setelah dari 32 tahun Mas Majid ya? 32 tahun 91 silam. Nah, enggaknya itu kita juga sebagai wartawan di hari Hmm? H-1. Sebelumnya kan ada sesi latihan bebas kan sebelum-sebelumnya. Waktu lawan Vietnam itu H-1, sebelumnya itu ada sesi latihan bebas dan kita tuh bisa melihat. Nah, benar-benar ketika lawan Thailand sebelum final itu sesi latihan pun tertutup. Hmm. Benar-benar pelatih Coach Indra dan tim pelatih itu manajer semua, dan manajer Sumarji juga mengatakan kepada kami, mohon maaf ya teman-teman, untuk pemain jangan diwawancara dulu. Nah, itu sehari sebelum lawan Vietnam. Sama halnya sehari sebelum Thailand malah lebih strict lagi, karena untuk menjaga itu mungkin itu treatment yang menurut saya itu walaupun kita sebagai jurnalis ya kadang kita wah kita mau cari ini nih, tapi kita Hmm. coba memahami, walaupun teman-teman kita jauh-jauh sini kan hanya untuk mendapatkan informasi, tapi kita mencoba memahami apa yang sudah disampaikan manajer, apa yang sudah jadi program dari timnas itu sendiri, seperti latihan tertutup, tidak boleh kita wawancara dengan pemain karena untuk menjaga fokus ya kita nggak apa-apa. Alhamdulillah hasilnya linear dengan program dan kerja keras dari semua lini. Saya pikir semua yang ada di sini juga sangat mendukung timnas Indonesia untuk bisa mengulang kejayaan di tahun 30 di 32 tahun silam, dan akhirnya hari ini benar-benar kita Hmm. mendapat medali. Oke. Terakhir Mas Majid, Mas kalau misalnya melihat keseluruhan permainan di final, 3 Ya, kata Mas Majid yang bisa Mas Majid gambarkan untuk menggambarkan gimana euforia dan juga kemegahan serta ya ketakutan juga lah pada saat pertandingan itu. Apa? 3 tiga kata. kata, tiga kata ya. Tiga Eh, kata itu berkualitas, terus panas, panas. terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkualitas, panas, dan alhamdulillah. Alhamdulillah juara ya, Alhamdulillah, Mas Jo. Majid. Dan ini juga euforia di sosial media, di Twitter juga rame banget dukungan, terus juga apresiasi buat Coach Indra, buat seluruh pemain, dan sebagainya juga banyak banget Tribuners. Yang penting harus selalu dukungan positif ya, Mas Majid ya. Apapun hasilnya, Ya, yang penting benar. dukungan positif yang harus dikasih ke pemain-pemain. Nanti rencananya ada info nggak Mas, kalau balik ke Indonesia lagi, timnasnya akan ada sambutan, akan ada hal-hal semacam itu nggak? Pastinya akan disambut di bandara. Cuma saya Mm. belum tahu
karena memang ini momen langka ya 32 tahun dan momen bersejarah juga kembali lah. Walaupun kita ini emas ketiga di cabang olahraga 87, 91 dan sekarang range waktunya 32 tahun dan itu memang sangat dinantikan cabang olahraga. Dan tidak hanya itu juga ya, untuk karena kita SEA Games ini kan seluruh cabur ya. Cabang olahraga sepak bola ini menutup medali emas ke-87. Kita berada di peringkat ketiga dan sudah sesuai juga ekspektasi dari atau target dari Pak Jokowi yang harus bisa melewati 69 medali emas atau raihan SEA Games kemarin. Kita sudah 87 walaupun peringkat ketiga dan bisa ditutup manis. Dan kita punya istilah nih kalau di SEA Games nih Kanila nih. Kalau misalnya sepak bola sudah menang, yang lain menang. Jadi walaupun andai kata kita cuma dapat 20 medali emas, 30 medali emas. Kalau misalnya memang sepak bolanya sudah menang, ya kita menang semuanya. Vietnam berada di puncak klasemen sebagai perolehan medali terbanyak ya. Tapi sepak bolanya kalah ya. Mereka akan lesu masyarakatnya. Karena di Asia Tenggara ini ya kita masih nomor 1 ya pasti sepak bola. Sepak bola. Jadi, ya kalau kita bilang walaupun kita di peringkat ketiga ya kita yang menang untuk SEA Games kali ini, kita yang menang. Dan pasti nanti ketika di bandara penjemputan itu sudah banyak orang yang menyambut dan ya mereka siap-siap setiap pemain siap harus menjawab pertanyaan dari para wartawan dan harus rela berfoto dengan para fans dan tangannya harus siap-siap pegel karena tanda tangan dan senyum-senyum harus difoto gitu aja. Oke, jadi kita nih yang di Indonesia lagi nunggu juga Tribuners untuk nanti kepulangan timnas yang rencananya mungkin hari ini lagi free dulu, liburan dan sebagainya atau istirahat juga, baru kebesokannya pulang ke Indonesia gitu. Oke, Mas Majid terima kasih banyak cerita-ceritanya. Ini kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi karena yang ada di layar kaca kan adalah yang memang tersorot kamera aja, tapi ternyata di balik itu banyak banget nih Tribuners kejadian-kejadian yang akhirnya kita tahu nih sekarang. Oke, Mas Majid, thank you. Selamat bertugas kembali. Semoga nanti pas balik ke Indonesia juga lancar-lancar perjalanannya. Amin. Terima kasih Kanila. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan aku bareng sama Mas Majid, wartawan Tribun News yang ada di Kamboja, yang ngeliput langsung final SEA Games 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program kita lainnya dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.